wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Perkenalkan, nama saya Alfi Fadilah dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, kelas HES6E Fakultas Syariah IAIN Surakarta. Dalam video ini, saya akan menyampaikan penyuluhan hukum terkait Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS mata kuliah bantuan hukum yang diampu oleh Ibu Siti Kasyati MAG. Berbicara tentang perbankan syariah atau bank syariah, tentu sudah bukan lagi menjadi sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia. Meskipun masih banyak masyarakat yang menganggap sama antara bank syariah dengan yang konvensional. Jika kita lihat sejarah bahwa tercapainya pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah menjadi tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Salah satu wujud peran serta masyarakat dalam menyukseskan pembangunan nasional adalah dengan mengembangkan sistem ekonomi yang berdasarkan dengan nilai-nilai keislaman atau dengan prinsip syariah. Sistem ekonomi yang berdasarkan dengan nilai-nilai keislaman memiliki prinsip yang jelas dalam setiap aktivitas usahanya, yaitu melarang segala aktivitas yang mengandung unsur maghrib atau maisir, gharar, dan riba. Sistem ekonomi yang berdasarkan dengan prinsip syariah itu selaras dengan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada upaya pemerataan, kemandirian, dan keadilan bagi rakyat. Keberadaan perbankan syariah sebagai bagian tak terpisahkan dari perbankan nasional telah dikembangkan sejak tahun 1992. Hal ini ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Undang-undang perbankan ini mengakomodir keberadaan dari bank syariah, namun belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan dari bank syariah. Undang-undang perbankan ini belum secara tegas mencantumkan prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank, yang mana dalam undang-undang ini lebih dikenal dengan istilah bank berdasarkan bagi hasil, di mana pengertian dari bank berdasarkan bagi hasil sebagaimana tercantum dalam undang-undang ini belum mencakup secara tepat pengertian bank syariah yang memiliki cakupan yang lebih luas. Pada tahun 1998 ada perubahan regulasi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dengan berlakunya undang-undang ini secara terang-terangan dinyatakan bahwa di Indonesia menganut dua sistem perbankan, yaitu bank konvensional dan bank berdasarkan prinsip syariah. 10 tahun kemudian setelah krisis moneter tahun 1998, terbitlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lahirnya undang-undang ini dilatar belakangi oleh kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat akan jasa-jasa dari perbankan syariah. Pesatnya perkembangan lembaga-lembaga ekonomi yang berbasis syariah diperlukan adanya suatu landasan hukum nasional yang kuat untuk mendasari sistem operasionalnya, sehingga tidak hanya sebatas dalam hukum fikih semata. Kepastian hukum ini diperlukan agar lembaga ekonomi yang berbasis syariah itu diakui secara hukum oleh nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ini semakin menegaskan bahwa antara perbankan syariah atau bank syariah itu sangatlah berbeda dengan perbankan konvensional, yang mana perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional. Dalam undang-undang ini terdiri dari 70 pasal yang dibagi menjadi 13 bab. Secara umum, struktur dari hukum perbankan syariah ini sama dengan struktur dari hukum perbankan konvensional. Aspek baru yang diatur dalam undang-undang ini adalah terkait dengan tata kelola, prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, otoritas fatwa, serta pengawasan dan pembinaan perbankan syariah.
Dengan adanya undang-undang yang mengatur secara khusus perbankan syariah ini, diharapkan eksistensi dari perbankan syariah itu sendiri semakin kokoh dan semakin dikenal oleh masyarakat secara luas, dan tentunya kualitas dari perbankan syariah juga semakin lebih baik demi tercapainya cita-cita nasional, yaitu kesejahteraan bagi rakyat. Itu yang bisa saya sampaikan tentang penyuluhan hukum terkait Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dalam penyampaian, apabila masih ada kekeliruan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.